Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan kita untuk senantiasa bertaubat. Di dalam Al-Quran Allah berpesan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Mau kita berdosa, mau tidak berdosa, Allah wajibkan kita bertaubat. Berdasarkan ayat tadi dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW, ayyuhan nas tubu ilallah, tubu ila rabbikum fa inni atubu ila rabbi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena aku pun bertaubat 100 kali dalam sehari. Kajian kita hari ini adalah tentang taubat. Dan bahasan kedua dari taubat itu adalah aqsamud dzunub, macam-macam dosa. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fa'lam anna dzunub fil jumlah salasatu aqsam. Ketahuilah bahwa dosa itu secara umum dibagi menjadi 3 macam atau 3 bagian. Ahaduha tarku wajibatillah. Yang pertama adalah dosa meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min salatin, yaitu meninggalkan salat, au saumin atau saum, au zakatin atau zakat, au kafaratin ataupun menunaikan kafarat bagi orang yang diwajibkan bayar kafarat, au ghairiha atau yang lainnya. Jadi dosa pertama itu adalah dosa meninggalkan kewajiban. Wasani dzunubun bainaka wa bainallah, yaitu dosa melanggar larangan. Kasyurbil khamri, seperti minum khamr, wa darbil mazamir, memainkan alat musik. Rada riwas banyak. Kata Imam Ghazali itu termasuk dosa larangan. Wa akli riba, dan memakan riba. Imam Ghazali mengurutkannya sebelum riba itu, main musik itu. Wa nahwi dzalik, dan yang lainnya, fatandamu ala dzalik wa tutinu qalbaka ala tarkil audi ila misliha abadan. Maka jika kita bertaubat harus tarkul aud. Tarkul aud itu harus meninggalkannya. Pertanyaannya adalah, manakah yang lebih besar dosanya? Antara dosa meninggalkan kewajiban atau dosa melanggar larangan? Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Fawaid menjelaskan bahwa ternyata dosa lalai kewajiban lebih besar daripada dosa melanggar larangan. Berdasarkan kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika tidak mau sujud, itu kan bentuk
pembangkangan dari perintah. Iblis ketika disuruh sujud itu bentuk pembangkangan dari perintah. Maka hukumannya dilaknat dan dikutuk serta dimasukkan ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Namun sebaliknya, ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar pohon larangan, itu hukumannya lebih ringan, yaitu hanya dipindahkan ke dunia. Maka para ulama berkesimpulan bahwa dosa melalaikan kewajiban jauh lebih besar, lebih berat daripada dosa melanggar larangan. Itu macam yang kedua dari dosa. Tapi dua ini taubatnya gampang. Bertaubat kepada Allah langsung tidak sulit. Baik dosa meninggalkan kewajiban, baik kewajiban itu mahdoh atau gairu mahdoh, baik kewajiban itu antara kita dan hak orang lain, itu meninggalkannya itu dosa yang nomor satu. Dosa nomor dua adalah melanggar larangan. Wasalis, lalu macam dosa yang ketiga, dzunubun bainaka wa bainal ibad. Ini dosa-dosa yang berkenaan dengan manusia. Wa hadza ashqalu wa as'ab. Ini dosa yang paling rumit dan kompleks. Paling rumit dan kompleks. Wahya aksam. Dan ada beberapa macam untuk dosa yang ketiga ini. Qad takunu fil mal, bisa jadi di dalam urusan materi, fil mal. Wa fin nafsi, bisa juga dalam urusan jiwa atau darah. Wa fil irdi, atau dalam urusan kehormatan, nama baik. Wa fil hurmati, ataupun dalam kehormatan, kesucian. Wa fid dain, ataupun dalam urusan agama. Jadi kita bisa jadi menzalimi orang lain dalam hal-hal seperti ini. Dalam urusan materi, urusan jiwa, urusan kehormatan, urusan kesucian, dan urusan agama. Kita berpotensi merugikan orang lain dalam aspek-aspek itu. Bagaimana cara tobatnya? Andaikan kita punya urusan dengan manusia dalam hal-hal itu. Ini yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Famakana fil mal. Adapun dosamu kepada orang lain dalam urusan materi, cara tobatnya adalah fayajibu alaika an tarudda alaihi in amkanaka. Maka kamu harus mengembalikannya hak materi orang tersebut in amkanaka, jika itu mungkin. Jika mungkin. Kalau nggak ada gimana? Jadi duit orang yang sudah kita ambil, sudah kita pakai, sudah kita curi, sudah kita ambil haknya, itu tarudda alaihi, kembalikan kepadanya. In amkanaka, jika itu memungkinkanmu. Nah, kondisinya kan bisa jadi tidak mungkin, da tos seep artosna. Tos dianggo meser lotekna di Prancis, nganggo jet pribadi. Atau meser nasi padang tapi naik pesawat ke Singapura.
Jadi kembalikan hak orang lain. In amkanaka, jika itu memungkinkan. Fa in ajazta an dzalika. Tapi kalau kamu sudah tidak sanggup mengembalikannya, li adamin, karena kamu tidak punya, wa fakrin, atau kamu sudah jatuh miskin, fatastahillu minhu, maka kamu minta agar itu dihalalkan darimu kepada orang-orang yang kamu ambil haknya itu. Fa in ajazta, tapi kalau itu juga tidak mungkin, kamu tidak sanggup melakukannya, anzalika li ghaibati rajuli, karena mungkin orang yang harus dikembalikan kepadanya itu sudah meninggal dunia atau hilang. Au mautihi, atau sudah meninggal dunia. Wa amkana tasadduq anhu faf'al, maka bersedekahlah atas nama mereka. Jadi orang-orang yang telah kita ambil haknya dalam urusan materi, jika tidak sanggup mengembalikannya, jika tidak sanggup meminta dihalalkan dari mereka, maka bersedekahlah atas nama mereka. Fatasaddaq anhu, maka bersedekahlah atas nama mereka, anhu. Faf'al, lakukan itu. Wa illam yumkin fa'alaika bitaksiri hasanatika. Jika itu pun tidak bisa, sudah tidak ada lagi yang bisa disedekahkan atas nama mereka, atau tidak cukup untuk menutup itu, fa'alaika bitaksiri hasanatika, maka perbanyaklah kebaikan-kebaikanmu. Waruju'u ilallah bitadarru', dan bertaubatlah kepada Allah dengan segala kerendahan dan perasaan bersalah serta hina di hadapan Allah SWT. Tadarru. Wal ibtihal an yurdiyahu, dan sebisa mungkin engkau merayunya, merayu Allah maksudnya, agar ia ridho kepadamu. Anka yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Nah, permasalahannya umur sudah tua, kemampuan beramal untuk numpuk kebaikan juga sudah kurang. Waktu juga sudah tidak ada. Ditambah semangatnya encok nu keluar. Ditambah lagi ibadahnya asam urat kambuh. Dikencengin ku bergadang, gula naik, atau tensi naik karena begadang terus, kurang istirahat. Saya ada sebuah hadis saya temukan ini tentang seorang sahabiah yang mengeluhkan itu, ingin berbuat banyak kebaikan tapi sudah lemah kondisinya. Apa yang dilakukan? Karena itu kan cara tobat dari dosa-dosa kita kepada manusia. Ganti, atau minta dihalalkan, atau bersedekah atas nama mereka, atau banyakin kebaikan. Berurutan tuh. Kembalikan dulu. Kalau nggak bisa, minta maaf dan dihalalkan. Kalau nggak bisa, sedekah atas nama mereka. Kalau nggak punya juga, banyakin kebaikan. Bagaimana cara memperbanyak kebaikan sementara usia dan kemampuan sudah nggak mungkin? Saya bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. An Ummi Hani binti Abi Thalib, dari Ummu Hani binti Abi Thalib, berarti siapanya Rasulullah? Kalau binti Abi Thalib, kalau anak paman siapa? Sepupu. Radhiyallahu anha qalat, marrobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu hari Rasulullah lewat di hadapanku. Lalu aku bertanya, walaupun Ummu Hani itu sepupu, tetapi penghormatannya kepada Rasulullah itu tetap dijaga, adabnya tetap dijaga walaupun itu sepupunya. Ya Rasulullah, inni qad kabirtu wa dha'uftu,
wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah tua dan aku sudah lemah. Au kama qalat, atau dengan redaksi yang semisalnya, kata perawi hadis itu. Famurni bi amalin amaluhu wa ana jalisah. Ajarkan aku amalan yang bisa kulakukan sambil duduk saja. Ajarkan kepadaku amalan yang bisa kulakukan sembari duduk. Jadi cukup duduk dan aku bisa banyak beramal. Aku bisa banyak beribadah. Qala, ini poinnya Pak. Resep Rasulullah SAW, bukan resep mah itu mah kesannya murah ya. Apa? Wasiat agung Rasulullah SAW kepada kita. Kata beliau berpesan ke Ummu Hani, Sabbihillah mi'ata tasbihah. Lakukan tasbih 100 kali. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabah. Karena itu setara dengan engkau bersedekah 100 hamba sahaya. Tu'tiki naha min waladi Ismail, dari keturunan Ismail. Sementara kita tahu satu orang hamba sahaya yang kita bebaskan nilainya itu setara dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Apalagi ini keturunan Nabi Ismail budaknya tuh. Berarti dengan kita melakukan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali di luar tasbih sholat, di luar zikir ba'da sholat, itu setara dengan engkau bersedekah 100 sahaya. Berarti tasbih 100 kali setara dengan puasa 100 kali 20. 100 kali 2 bulan. Maaf, berapa? 100 kali 2 bulan berapa? 200 bulan. Kalau dalam keadaan lemah. Ya? Kalau dalam keadaan lemah. Ya lemah tidak lemah. Ini kan Air kuat masih kuat banyak. Oh, kalau kuat banyak ya lebih banyak lagi. Kalau kuat lebih banyak lebih banyak. Ini solusi bagi seseorang yang ingin beramal banyak tetapi sudah tidak punya kemampuan karena dhaif tu wa kabir tu karena tua. Kita lanjutkan hadisnya. Wahmidillaha mi'ata tahmidah. Lalu engkau lakukan membaca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mi'ata tahmidah 100 kali. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata farasin musrajatin muljamatin tuhmalu 'alaiha fi sabilillah. Karena dengan tahmid alhamdulillah 100 kali itu setara bagimu bersedekah dengan 100 tunggangan perang yang membawa barang-barang fi sabilillah. Artinya setara dengan membiayai 100 mujahid fi sabilillah. Dan kita tahu tidak ada amalan yang lebih hebat daripada berjihad fisabilillah. Nabi menyebutnya wazirwatu sanamil Islam, al-jihadu fisabilillah. Jihad itu adalah puncak ibadah seorang muslim. Zirwatu sanamil Islam, puncaknya Islam itu jihad. Pondasinya syahadat, rukunnya sholat, puncaknya itu adalah jihad. Dan ini ada amalan yang bisa kita lakukan sambil duduk. Membaca alhamdulillah 100 kali, ta'dilu laki, itu setara bagimu dengan engkau membiayai 100 mujahid fisabilillah. Wa kabbirillah mi'at takbirah. Lakukan olehmu, baca olehmu 100 takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sekali lagi, ini di luar takbir ba'da sholat. Lain. Kalau ba'da sholat itu paket sholat, penyempurna sholat dan ada keutamaan sendiri. Ini di luar itu. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanah muqalladah mutaqabbalah. Karena takbir 100 itu atau 100 kali takbir itu, fa innaha ta'dilu, setara laki bagimu, pahalanya berarti mi'ata badanah,
sedekah dengan 100 ekor unta badanah yang gemuk, muqalladah yang bawa bawaan, mutaqabbalah yang diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 takbir, 100 tahmid, 100 tasbih. Wa hallilillah mi'ata tahlilah, dan lakukan olehmu berzikir tahlil la ilaha illallah 100 kali, tamla'u ma bainas samai wal ard, maka itu memenuhi langit dan bumi. Artinya pahalanya setara dengan langit dan bumi. Wala yarfa'u yauma idzin li ahadin amal afdalu mimma yarfa'u laki. Dan kata Rasulullah, kalau kau lakukan itu, tidak ada siapapun yang dapat mengungguli ibadahmu itu. Kalau ada seorang mengamalkan itu, maka kata Rasulullah ke Ummu Hani, tidak ada siapapun yang dapat menyaingi amalanmu atau lebih tinggi darimu. Illa an ya'tiya bimisli ma ataiti, kecuali kalau orang tersebut melakukan hal yang sama atau lebih darimu. Ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu manakala kita sudah tidak bisa lagi menyiapkan kebaikan atau menumpuk kebaikan dan hanya bisa duduk, maka wasiat agung Rasulullah kepada Ummu Hani patut kita lakukan. Patut, sangat sekali patut dilaksanakan. Tasbih ya. Memang hadisnya jalisah, duduk ya, tetapi konteks duduk dan berbaring saya kira sama saja. Karena kan kalimat sebelumnya, ya Rasulullah ajari ke aku, atau apa yang aku bisa kulakukan saat aku tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dhaif tu, aku sangat lemah. Wa ajiz tu, aku sudah tua. Wa kabir tu, aku sudah lansia. Apa yang a'malu wa ana jalisah, apa yang bisa aku lakukan dan aku duduk saja. Ya, duduk di situ kita bisa analogikan termasuk tidur. Maksud tidur itu tiduran, bukan tidur kerek. Kalau tidur kerek nggak bisa zikir. Tiduran. Subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, dan la ilaha illallah 100. 100 tasbih setara dengan membebaskan 100 budak turunan Ismail. 100 tahmid setara dengan membiayai 100 mujahid fisabilillah. 100 takbir setara dengan sedekah 100 onta yang gemuk dan dibekali barang-barang bawaannya yang diterima Allah sedekahnya. Dan 100 tahlil setara dengan seisi langit dan bumi. Kembali ke bab tobat ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan manakala kita punya urusan dengan orang lain dalam hal dosa. Yang pertama apa tadi Pak? Ganti, kembalikan yang kita ambil. Yang kedua, jika tidak bisa, oh, wes lali. Yang kedua, sahur abah ulah dietang cenah lamun kerebek ngaji teh da. Enggal nanti tereh poho. Ulah di absen tereh poho. Tah eta. Iya nanti panyawat akhir zaman. Hese apal tereh poho eta gitu. Minta diikhlaskan, minta dihalalkan. Langkah kedua tuh. Balikin yang pertama, kalau tidak bisa minta dihalalkan, kalau tidak bisa sedekah atas namanya, kalau itu tidak bisa juga tidak punya, lakukan sebanyak mungkin kebaikan.
Itu kalau urusan kita dengan orang lain dalam urusan materi. Wa amma ma kana fin nafsi, adapun kalau kita punya urusan dengan orang lain dalam urusan jiwa, kita pernah mukul, mungkin nauzubillah min zalik, kita pernah melukai, wal iyazubillah, mungkin secara tidak sengaja kita mungkin membunuh orang, nauzubillah min zalik, wal iyazubillah, akramallahu samiin. Fatumakinuhu minal qisas, maka terima qisasnya. Cara taubatnya itu terima qisasnya jika itu pembunuhan. Sabar dan ikhlas menerima pertaubatan dari Allah. Terima qisasnya. Jangan ngeles, jangan tidak tanggung jawab. Au auliyaihi, atau minta maaf ke keluarganya, ahli warisnya jika mereka memaafkan. Bayar diatnya. 100 ekor unta untuk pembunuhan sengaja, pembunuhan yang dimaafkan. Sekarang tuh 1 ekor unta berapa? 30 jutaan kali 100, 3 miliar. Diat pembunuhan itu jika dimaafkan ahli warisnya 3 miliar. Bayarkan ke keluarga korban. Tapi juga itu pun tidak mungkin misalkan. Qisas ini bukan hanya jiwa, termasuk pelukaan juga. Pencederaan. Kalau kita pernah ngagaplok mata batur sampai luka, maka kita siap di qisas digaplok deh sampai seperti itu. Kalau kita pernah nempeleng telinga orang sampai rawing misalkan, itu kita harus menerima untuk di qisas. Itu taubatnya seperti itu. Kalau pernah kita nelapung orang atau mukul orang karena kita mungkin petugas mau pentungan, main gaplok we, main pentung we, main tunggal tenggel we. Komono huntuna rontok mah. Rontokeun deui huntuna, harus siap. Kalau kita pernah merontokkan gigi orang, kita harus taubatnya itu siap dirontokin lagi giginya. Tapi mekanisme pengadilan. Tidak ada namanya hakim. Tidak ada namanya main hakim sendiri dalam Islam, tidak ada. Semuanya mekanisme peradilan. Hatta yuqtasu minka, sehingga dia mendapatkan keadilannya. Al-ainu bil aini, mata bayar mata. Wan nafsu bin nafsi, nyawa bayar nyawa. Wal udhuna bil udhuni, hidung bayar hidung, telinga bayar telinga. Muncak bahasa Sunda baheula, uyah bayar uyah. Hutang uyah dibayar uyah, hutang pati dibayar pati. Itu pepatah Sunda dulu, hutang pati bayar pati, hutang uyah bayar uyah. Kalau bahasa Quran, al-ainu bil ain, wal anfa bil anfi, wan nafsu bin nafsi, itu. Jiwa bayar jiwa, mata bayar mata, hidung bayar hidung, telinga bayar telinga. Wal udhuna qisas, bahkan kalau telinga ini sampai luka, qisas. Itu yang paling adil, nggak ada lagi. Au yaj'alaka fi hillin, tapi ada langkah berikutnya kalau qisas tidak memungkinkan. Antaj'alahu fi hillin, kamu minta dihalalkan kezolimanmu itu. Ya minta maaf, kalau dulu pernah ngagaplok orang minta maaf. Maaf Pak, dulu saya ngagaplok Bapak karena emosi. Waktu itu saya tugas, saya komandan, kamu salah, ya digaplok. Punten we huntuna tilu oplok ge. Nah, gaplokana tarik teuing. Sebenarnya saya ngagaplok Bapak itu pelan, tapi karena mungkin tenaga saya tidak terkendali, ya gaplok huntu ocot tilu. Au yaj'aluka fi hillin, minta dihalalkan. Jangankan kita yang super dosa, Nabi yang super suci sebelum wafat minta dihalalkan itu. Beliau bariskan sahabat. Apakah di antara kalian ada yang pernah terambil haknya? Maju seseorang, ya Rasulullah, dulu engkau pernah
aku pernah kena pukulmu ketika engkau membariskan pasukan. Diluruskan mungkin duka patuanganna rada mayun, duka anjeunna kurang mundur, pokoknya kagak bugu betul. Waktu ditertibkan itu kan legal, tapi Rasul merasa itu sebuah kesalahan, maka majulah seseorang. Kemudian orang itu ternyata bukan ingin membalas Rasulullah, tetapi ingin kulitnya bersentuhan dengan Rasulullah SAW. Dan banyak cerita-cerita seperti itu di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW, bahwa mereka tidak pernah meninggalkan tanpa minta dihalalkan kepada orang yang pernah mereka sakiti. Umar bin Khattab pernah ngumpulin satu kaum, dia kasih gebugan, dia kasih tongkat pemukul, dikasih ke kaumnya. Wahai kaumku, dulu sebelum Islam, ketika aku masih jahiliyah, masih jeger, tiap hari aku memukuli orang-orang dari kaumku karena mereka masuk Islam. Sekarang aku kembalikan haknya kepada kalian. Ini tongkat pemukul, silahkan pukul aku sesuka kalian. Siapa yang pernah kupukul, siapa yang pernah kuhukum gara-gara masuk Islam, waktu itu balaslah sekarang. Kisos. Siapapun yang pernah kena pukul olehku waktu dulu aku jahiliyah, balas. Itu umat sudah Islam, ibaratnya sudah bersih, sudah ahli surga. Umar kan dijamin surga. Bifadlillah wa syukrihi, kaumnya itu mengatakan kami ridho dengan perbuatanmu yang dulu wahai Umar. Nah itu alhamdulillah itu dimaafkan oleh kaumnya. Tetapi kan yang poinnya itu adalah bagaimana Umar memastikan kaumnya itu yang pernah dia sakiti tidak dibiarkan begitu saja. Umar tidak mau nanti di hadapan Allah anka yaumal qiyamah itu masih punya urusan dengan orang-orang. Karena ada pengadilan yang serius. Setelah kita nanti melewati Shiratal Mustaqim, ada pengadilan, ada sidang terakhir, yaitu tentang qadhatun nas, muqadhatun nas, tentang perkara-perkara antar manusia. Fa in ajazta farruju'u ila Allah wal ibtihal ilaihi an yurdiyahu anka yaumal qiyamah. Kalau minta maaf juga tidak memungkinkan karena mungkin korbannya sudah meninggal dunia atau kita mungkin juga sudah tidak bisa menemukannya dan lain sebagainya, maka kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah dengan segala macam kerendahan hati, minta agar Allah yurdiyahu, menerima kita dan memaafkan kita nanti yaumal qiyamah, di hari akhir. Itu caranya dengan orang yang tadi kita zolimi itu, membuat dia merelakan, menghalalkan perbuatan kita. Itu kalau ingat, kalau nggak ingat, lupa. Kalau nggak ingat, dosa lupanya itu juga tambahan dosa itu. Sudah berbuat zolim, lupa lagi dengan kezolimannya, dua dosanya. Maka senantiasa Allah perintahkan tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu agar apa? Agar setiap orang mengingat dan menyadari dosa-dosanya. Jangan melupakan. Saya lupa menyampaikan di tema sebelumnya, muqaddimatut taubah. Apa yang dilakukan sebagai muqaddimah bertaubat. Itu diantaranya ini mengingatkan tadi, zikru ghayati qubhi dzunub. Nabi selalu mengingat dosanya, tidak melupakan dosanya. Itu muqaddimah taubat itu. Zikru dzunub, selalu mengingat, tidak melupakan dosanya. Lalu muqaddimah kedua, zikru syiddati uqubillah. Selalu sadar, selalu ingat, tidak lupa akan dahsyatnya pembalasan Allah. Itu muqaddimah taubat yang kedua.
Wal muqaddimatus salisah, adapun muqaddimah yang ketiga, dzikru dha'fika wa qillati hayaika. Selalu menyadari dan mengingat akan kelemahan dan kehinaan diri kita. Itu muqaddimah taubat, belum masuk ke taubat tuh. Merasa hina, yang ketiga. Yang kedua, merasa hina dan malu tentunya ya. Itu yang ketiga, merasa hina dan malu. Yang kedua, menyadari betapa dahsyatnya pembalasan Allah. Yang nomor satu, selalu mengingat perbuatan dosa itu, tidak melupakannya. Itu muqaddimatut taubah. Baru tuh masuk rukun taubat yang kita pelajari minggu lalu. Istighfar, tidak mengulangi dan menyesal, berubah menjadi lebih baik, dan kemudian mengembalikan hak jika itu berkenaan dengan manusia. Kita lanjutkan ya. Ini Pak Haji mengingatkan tema sebelumnya yang sempat kelewat memang. Muqaddimatut taubah ya. Muqaddimah taubat. Saya pikir Imam Ghazali ini adalah alim atau ulama yang paling komprehensif menjelaskan tentang taubat secara rinci dan detail gitu, luar biasa ya. Kita berguru kepada beliau lewat kitabnya ini, Minhajul Abidin rahimahullahu wa ardhah. Nah, wa amma fil irdi, adapun perbuatan zalim kita kepada orang lain berkenaan dengan kehormatan atau ghibah. Ini ghibah nih yang paling agak susah dihindari. Fa in iktabtahu aw bahattahu aw syatamtahu fa haqquka an tukadzib nafsaka baina yadihi man fa'alta dzalik. Taubat dari ghibah adalah engkau akui itu di hadapan orang yang digibah. Lain berat deui, mustahil. Pohara itu mah pohara. Fahakuka, wajib atasmu antukadziba, menyalahkan dirimu sendiri, nafsaka baina yaday man fa'alta, di hadapan orang yang kau kurangi haknya, kau nodai haknya dengan cara kau menggibahnya. Akui di depan dia bahwa kamu telah salah menggibahnya, bahwa kita telah berbuat keliru telah menggibahnya. Karena hakikat orang menggibah itu sebenarnya orang-orang gak gentle. Orang-orang yang menggibah itu orang-orang pecundang sebenarnya, gak berani. Hanya bisa menggibah. Makanya begibah itu kebanyakan dosa ibu-ibu. Wajar ibu-ibu. Meskipun nanti Imam Nawawi merinci ada gibah yang boleh dilakukan. Seperti di depan pengadilan, pasti menggibah, depan hakim pasti menggibah. Atau tentang mengingatkan umat akan kemungkaran dan kesesatan seseorang. Atau perbuatan dosa yang sudah terlampau diketahui agar menjadi pengingat buat semuanya, itu bukan gibah. Atau mengingatkan orang akan bahaya dan madorot perbuatan seseorang, itu bukan gibah. Atau menggibah orang yang sudah jelas kemungkarannya, mu'lanun nifaq wa mu'lanu al-fisq, orang yang sudah kefasikannya itu dikenal banyak orang, itu bukan gibah. Tapi ini ada seorang muslim, siapapun dia, terhormat, orangnya menjaga diri, orangnya tidak pernah melakukan kesalahan yang dimaksud, tapi digibah. Orangnya tidak punya kekurangan apapun, tapi digibah. Ini tobatnya berat. Alaika an tukadziba nafsaka baina yadayhi. Kamu harus mengaku salah dan mengatakan bahwa yang dia ucapkan itu bohong tentang dirinya di hadapannya. Indahu, di hadapannya. Wa antastahilla min sahibihi in amkanaka. Jika, lalu minta maaf setelah menjelaskan itu dan merasa salah dan merasa itu bohong, minta maaf. In amkanaka, jika itu memungkinkan. Jadi Imam Ghazali punya solusi kalau itu tidak mungkin. Hadza idza lam takhsha ziyadata ghaizin, karena khawatir jika itu dilakukan menambah marah dan bencinya dia kepada kita. Udah pasti Pak Dedi punten tadi digibah, wah pasti lebih marah ke saya dan lebih benci, lebih terputus lagi hubungannya, gitu.
Mohon tambahan waktunya Pak ya sedikit, saya tamatkan sedikit aja. Taksa ziyadata ghaizin aw haijin fitnatan wa fi idhari dzalika atau dapat menambah fitnah, menambah dosa lebih besar, yaitu apa? Terputusnya silaturahim. Fa in khasyita dzalik, jika engkau mengkhawatirkan itu semua, farruju'u ila Allah Subhanahu wa taala, maka kembalilah taubat kepada Allah taala liyurdiyahu anka, agar Allah mengampunimu, wa yaj'alahu khairan katsiran fi muqabalatihi. Langkah taubat yang bisa kita lakukan gara-gara gibah adalah antuqaddimahu khairan katsira, baikin orang itu sebaik-baiknya. Kita sudah menggibah orang nih, maka taubat yang pertama, ini urutan. Taubat yang pertama ngaku salah dan minta maaf. Jika itu tidak mungkin karena menyebabkan fitnah lebih besar, maka kerahkan ataupun berikan kepada dia khairan katsira sebagai kompensasi. Kebaikan yang banyak, bukan khairan tapi katsira, kebaikan yang banyak. Wal istighfar li sahibihi, dan mintakan ampun kepada dia. Maksudnya kepada Allah untuk dia. Banyak mendoakan. Jadi taubat dari gibah itu selain kalau tidak bisa minta maaf dan mengaku salah telah menggibahnya, taubat kepada Allahnya itu dengan cara memberikan banyak kebaikan kepada dia dan bertaubat kepada Allah dengan cara banyak mendoakan dia dengan ampunan dan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Li sahibihi, untuk orang yang telah digibahnya itu. Cukup demikian. Masih ada lagi dosa tentang agama, ya. Dosa kita dalam bab agama kepada orang lain ternyata ada, ya, ternyata ada. Dan satu lagi itu tentang dosa masalah kehormatan dan kesucian. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.